Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam hari ini kita akan IG Live untuk episode ke-68 dan saya mengambil judul Meeting Jalan, Program Ada, tapi kenapa tidak ada perubahan di organisasi, gitu ya. Nah, seperti biasa, pertama adalah gitu ya, kenapa saya mengambil judul ini? Saya pernah waktu itu ada project di salah satu perusahaan yang karyawannya itu kalau nggak salah pada saat itu tuh 5.000 karyawan ya, plus minus ya gitu ya, 5.000 karyawan, di mana mereka punya banyak sekali program, bahkan yang namanya divisi continuous improvement itu ada gitu kan, tetapi semuanya itu kok sepertinya kurang berdampak ya gitu kan. Meeting itu banyak, tetapi kenapa kok masalahnya selalu berulang? Maka pada saat itu kami sebagai konsultan diminta untuk melakukan diagnosis, gitu kan? Nah, fenomena itu banyak sekali terjadi di organisasi, gitu kan? Itu hal yang menurut saya hal yang banyak terjadi yang mungkin tidak disadari. Karena apa? Karena yang namanya kebiasaan itu kadang-kadang tidak disadari ya. Nah, salah satunya adalah apa gitu ya? Meetingnya sering gitu ya. Meetingnya sering tetapi tidak ada yang berani mengambil keputusan. Itu fenomena yang banyak sekali terjadi gitu ya. Sehingga entah itu weekly meeting, entah itu monthly meeting, itu hanya menjadi aktivitas yang ritualisasi aja, yang ritual aja. Tetapi bukan forum untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau di organisasinya teman-teman sering sekali meeting tapi tidak ada yang berani ngambil keputusan. Nah, ini HR-nya perlu nih gitu ya untuk melihat ini. Kemudian yang kedua, yang namanya HR di organisasi, programnya banyak, trainingnya banyak gitu ya. Tetapi gitu ya, ternyata perilaku dari karyawannya itu belum ada perubahan. Itu yang kedua, fenomena yang ketiga ya. Jadi banyak sekali program, banyak sekali training tentang komunikasi, tentang decision making, tentang how to work gitu ya. Tetapi kemudian tidak berdampak. Yang ketiga gitu, yang keempat misalnya adalah terlihat bahwa dari KPI kayaknya semuanya achieve deh, hijau deh gitu ya. KPI-nya hijau semua, tetapi kenapa ya? Kok di organisasi dinamikanya itu masih banyak sekali silo-silo gitu ya. Semua masing-masing departemen masih mempertahankan egonya masing-masing, tidak melihat kepada perspektif bisnis dan organisasi yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian training. Nah ini ya, trainingnya itu sering sekali dilakukan. Kalau kita kalau kita ikut training gitu ya, berapa lama sih apa yang diajarkan di dalam kelas itu kita ingat? Paling 1 atau 2 minggu. Entah itu training misalnya teamwork, training soft skill ya gitu ya. Yang banyak di order oleh perusahaan itu kan misalnya training apa, gathering, ada teamwork, ada leadership dan sebagainya. Maka materi yang diingat oleh peserta itu biasanya 1 sampai 2 minggu aja gitu kan. Perilaku berubah, iya, pulang dari training, pulang dari outbound, wow udah semangat banget, wah berubah kan? Iya, 1 minggu doang, 1-2 minggu. Lewat dari 2 minggu, apa yang terjadi? Kembali kepada kebiasaan lama ya. Jadi itu adalah fenomena yang banyak sekali terjadi di organisasi. Nah, mari kita melihat kepada hasil riset. Dari McKinsey gitu ya, melalui studi yang berjudul Why Do Most Transformations Fail tahun 2021, itu menemukan bahwa 70% program transformasi di organisasi gagal mencapai target yang diharapkan. 70% itu angka yang besar loh gitu ya. 70% program transformasi itu gagal. Kemudian gitu ya, dari Gallup itu State of the Global Workplace Report tahun 2023,
ditemukan bahwa hanya 23% karyawan itu yang engage gitu ya secara global dengan pekerjaan, dengan organisasi. Jadi yang punya ownership, yang punya accountability, bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu tanggung jawab, tapi accountability itu tanggung jawab pribadi, punya hati gitu ya terhadap pekerjaannya itu hanya 23%. Kemudian hasil studi dari HBR, Harvard Business Review gitu ya, ini menemukan bahwa mayoritas kegagalan di organisasi, mayoritas perubahan di organisasi itu gagal bukan karena strateginya. Strategi itu gitu ya teman-teman, kalau bikin strategi itu gampang gitu kan, bukan menggampangkan ya, kan kita mesti SWOT analisis, kita mesti balance scorecard, kita mesti melihat kondisi makro dan sebagainya, bukan masalah itunya. Tetapi strategi sebagus apapun yang dimiliki oleh organisasi itu akan gagal. Itu faktor kenapa strategi ini gagal itu adalah karena variabel faktor eksekusi. Eksekusi itu apa? Alignment gitu ya. Eksekusi itu apa? Koordinasi. Eksekusi itu apa? Clarity gitu ya. Sehingga gitu ya, kalau kita mengambil benang merah di sini gitu ya, ternyata polanya itu konsisten dari hasil riset, dari fenomena bahwa transformasi gagal, engagement gagal, strateginya tidak jalan. Itu bukan karena programnya, bukan karena strateginya. Kegagalan itu terletak kepada yang namanya cara organisasi berpikir tentang perubahan. Agak dalam ini ya. Kegagalan berbagai macam strategi, kegagalan dari berbagai macam program untuk mengubah, untuk menciptakan perubahan di organisasi itu karena disebabkan oleh kegagalan, disebabkan oleh cara berpikir organisasi yang kurang tepat. Cara berpikir organisasi yang kurang tepat. Ini maksudnya apa ya, cara berpikir organisasi yang kurang tepat? Mari kita melihat sebetulnya apa yang menjadi akar masalah. Pertama, gitu ya. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, beberapa waktu yang lalu, gitu ya, saya datang ke salah satu perusahaan klien, di mana klien itu ternyata memiliki masalah fundamental. Masalah fundamental yang sangat kritis gitu ya, yang kemudian mereka meng-hire konsultannya banyak banget gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Konsultan ini tiap fungsi itu kayaknya pakai konsultan deh gitu ya. Solusinya itu jadinya adalah tambal sulam, karena masalahnya itu adalah pada fundamental gitu ya. Nah itu ketika saya diskusi dengan bisnis leadernya dan saya sampaikan bahwa Bapak mau meng-hire konsultan manapun di bidang manapun itu akan useless gitu ya kalau Bapak tidak membenahi fundamental dari organisasi. Jadi kayak rumah gitu ya. Oh ini rumahnya kayak retak-retak deh temboknya gitu kan. Oh iya, panggil aja tukang untuk menambal menutupi retakan gitu ya. Oh ini kayaknya gentengnya agak-agak melorot deh gitu ya. Oh iya, berarti kita cari tukang genteng. Padahal masalahnya rumah itu tidak kokoh karena pondasinya. Nah ini ya, ini yang strategi program apapun di organisasi, pastikan dulu pondasinya kokoh. Mari kita kembali. Apa yang menjadi akar masalah? Pertama adalah gitu ya, kita ini di dalam berorganisasi sering sekali terjebak bahwa sibuk itu produktif. Sibuk itu produktif. Meetingnya banyak, timelines-nya terpenuhi gitu ya. Tetapi kita jarang sekali berpikir sebetulnya apa sih target perubahan yang kita harapkan? Indikator dari perubahan itu apa? Itu sering sekali tidak kita rumuskan.
Akibatnya kita berjalan saja menghabiskan energi karena kita terjebak dengan sibuk itu produktif. Saya pernah di organisasi yang setiap Senin pagi itu kan mesti ada weekly meeting ya. Dan saya setiap Senin dini hari pukul 3.30, sepanjang saya kerja di sana, pukul 3.30 saya tidak pernah tidur nyenyak. Kenapa? Karena pada pukul 3.30 itulah saya baru menerima data dari semua cabang yang memang baru masuk melalui sistem ya, baru pukul itu gitu ya. Baru pukul itu. Nah, saya tidak pernah tidur nyenyak, kemudian saya mengolah data itu karena harus dipresentasikan jam 8 pagi. Anda kebayang ya, nggak pernah tidur nyenyak di setiap Minggu malam. Nah, kemudian yang namanya meeting itu luar biasa. Dari pagi sampai sore. Bahkan untuk membaca email itu saya baru sempat lakukan setelah maghrib. Baru tuh buka email, kemudian ngerespon dan sebagainya. Yang lainnya dari pagi sampai sore itu ngapain aja? Koordinasi, meeting, ina itu. Pertanyaannya, apakah itu semua berdampak? Enggak, gitu ya. Enggak berdampak gitu. Ketika kita berpikir kritis, waktu itu case-nya adalah masalah leadership dari atas gitu ya. Nanti kita bahas di situ. Jadi pertama adalah akar masalah adalah ketika kita sibuk tetapi kita tidak kritis untuk berpikir apakah kesibukan kita ini berdampak pada bisnis atau tidak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah banyak sekali yang namanya strategi, yang namanya program-program di organisasi itu secara konsep bagus banget. Bagus banget. Tetapi bagaimana menerjemahkan konsep-konsep itu menjadi suatu perubahan behavior di organisasi? Perubahan behavior itu adalah perilaku baru yang bisa diamati. Kata kuncinya adalah gitu ya, kalau kita sudah sebut behavior, maka itu wajib fardu ain harus bisa diamati. Kalau belum bisa diamati, berarti itu belum behavior, gitu kan? Nah, program-program itu dibuat di level konsep. Di level konsep, tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam program perilaku konkret di lapangan, gitu ya. Misalnya, kita harus mengimprove leadership. Supaya apa gitu ya, supaya leadership dari tim manajemen kita bagus. Panggillah vendor, provider training, suruhlah dia kasih training leadership. Tetapi gitu ya, kita tidak merumuskan perilaku baru itu perilaku yang seperti apa dalam situasi yang bagaimana. Saya ulangi lagi. Kita memanggil vendor, provider, trainer leadership datang ke perusahaan kita, tetapi kita sendiri tidak atau belum merumuskan perilaku baru itu yang seperti apa dalam situasi yang seperti apa. Dan kalau perilaku baru itu muncul, kita sebut bahwa perilaku baru itu betul-betul muncul kalau perilaku itu konsisten muncul dalam situasi tersebut. Minimal berapa lama? Itu harus clear dulu. Saya sedikit curhat ya. Kalau saya membuat proposal training gitu ya. Kan kalau saya membuat proposal training itu mostly adalah konsultatif. Selalu saya menanyakan hal-hal yang kritis seperti ini gitu ya. Tetapi justru itu kalau saya berhadapan dengan HR yang kurang kritis gitu kan, justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau saya mendesain suatu program untuk yang sedemikian itu membuat HR-nya merasa pressure, merasa tertekan. Duh, kalau ketemu sama lu pasti lu suruh mikir gitu kan. Padahal bukan itu maksudnya gitu ya. Maksudnya adalah jangan uang perusahaan disia-siakan. Sehingga kita harus mikirin perilaku baru itu perilaku spesifiknya seperti apa, dalam situasi seperti apa, dan ketika perilaku baru ini muncul harus konsisten minimal berapa lama untuk kemudian kita mengatakan oke, perilaku baru ini ternyata sudah muncul di organisasi ya.
Jadi itu yang wajib sebetulnya kita rumuskan sebelum kita mengundang vendor-vendor itu. Ya, saya juga vendor training juga sih, gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, yang paling sensitif. Tadi saya menyebutkan pengalaman pribadi saya. Tadi saya menyebutkan masalahnya adalah di leadership. Leadership. Ya. Business leader itu sering sekali, sangat jarang business leader yang bertanya kepada HR-nya, saya approve untuk proposal training ini, saya approve untuk budget program INA itu. Dampaknya apa ya buat bisnis? Pernah nggak business leader berpikir ke arah sana? Sedikit, gitu ya, sedikit sekali. Mungkin kalau di korporasi-korporasi besar yang sudah settle, yang mungkin sudah terlalu banyak training tapi tidak berdampak, bisnis leadernya akan mengejar untuk itu. Kita sebagai orang HR harusnya kita kritis, ya. Jadi, gitu ya, bisnis leader itu bukan hanya tukang approve dalam tanda kutip, tukang approve program, tukang approve proposal yang disampaikan oleh HR, gitu ya. Itu karena kenapa kalau kemudian tidak terjadi perubahan behavior, kemudian kita nuduhnya si HR. Ini kan saya sudah tanda tangan program-program kamu, saya sudah tanda tangan proposal-proposal kamu, kok nggak ada perubahan ya? Padahal masalahnya adalah di diri bisnis leader sendiri. Kenapa? Gitu ya. Bisnis leadernya tidak mengubah atau tidak berperilaku atau tidak berperan sebagai role model atas perilaku itu. Bisnis leader tidak menunjukkan perilaku baru dan sehingga dia tidak mampu menjadi role model. Culture-nya akan tetap sama, situasinya tetap sama. Jadi yang sudah dipelajari di dalam kelas itu juga akan useless. Strategi apapun, kalau bisnis leadernya, yang contoh tadi ya, saya datang ke klien, bisnis leadernya ketika saya mengatakan ini adalah masalah fundamental, bisnis leadernya paham. Iya Bu, ini adalah masalah fundamental. Pertanyaannya, gitu ya, apakah kemudian bisnis leader ini punya power terhadap apa, kan waktu itu perusahaannya itu semacam berapa sahamnya dari mana gitu ya, dari beberapa entitas bisnis. Nah, dia punya power nggak untuk kemudian dia bisa memastikan bahwa pengambil keputusan atau key person pada key positions yang dari entitas yang lain itu, gitu ya, itu bisa nggak dia ngatur itu, bisa nggak dia mempengaruhi itu? Bisa nggak dia punya wewenang untuk dia sebagai direktur utama untuk kemudian dia bisa mempengaruhi gitu ya pengambilan keputusannya. Nah, ternyata yang saya temui, iya Bu, saya paham ini adalah masalah fundamental, tetapi leadershipnya lemah. Leadership lemah, behaviornya apa waktu itu? Dia takut untuk tidak disukai, sehingga anak buahnya menyampaikan apapun, jadi takut konflik. Leader takut konflik, takut tidak disukai. Padahal pada saat organisasi dalam kondisi yang kritis, leader itu harus kecenderungannya adalah otoriter. Karena apa? Kayak nakoda, dia bawa kapal udah mau tenggelam, terus kemudian iya kamu mau nggak, takut kalau dia menegur anak buahnya, kemudian anak buahnya tidak disukai. Leadernya belum matang, leadershipnya masih mentah, belum matang. Itu yang saya temui. Mau pakai konsultan berapapun, berapa miliar pun uang mereka keluarkan, useless. Karena tambal sulam solusi untuk organisasi itu. Nah, kemudian yang keempat adalah, jadi leadernya ya, yang ketiga. Yang keempat adalah kita bicara masalah sistem yang tidak mendukung. Lagi-lagi saya selalu bicara sistem. Karena apa saya bicara sistem? Karena behavior baru itu butuh situasi yang mendukung. Contoh gitu ya, contoh klasik gitu ya.
Leader mengatakan bahwa kita perlu nih teamwork, kita perlu nih berkolaborasi, kita perlu nih untuk meruntuhkan silo-silo yang ada di organisasi. Secara verbal demikian, tapi nggak ada sistem. KPI-nya tidak ada alignment antar fungsi. KPI-nya tidak ada cascading. Kalau sudah tidak ada cascading dari atas dan tidak ada alignment, kemudian business leader bicara mengenai kolaborasi, teamwork, ya susah. Jadi lagi-lagi kita bicara sistem. Kemudian apa lagi gitu ya? Kenapa sih kita banyak ya contoh-contoh kalau kita sudah bicara masalah sistem gitu ya. Kemudian empowerment. Nah, ini sekarang lagi rame kan di beberapa tahun terakhir. Budaya coaching. Saya mengajar di beberapa korporasi di level GM untuk bagaimana membentuk behavior atau membentuk budaya coaching, jadi memberikan training coaching kepada mereka. Pertanyaannya, kalau saya sudah selesai training, apakah itu kemudian langsung menjadi budaya? Jawaban saya enggak. Kenapa? Harus ada sistem, harus ada kebiasaan, harus ada sistem. Misal gitu ya, mulailah dilakukan yang namanya mengubah cara bertanya manajer ke bawahan. Bukan lagi kenapa, tetapi how, bagaimana. Jadi kalau bawahannya bikin salah, pertanyaannya bukan kenapa sih kamu bikin kesalahan, tapi bagaimana sih ceritanya, bagaimana sih prosesnya sampai kamu bisa menghasilkan output sedemikian. Behaviornya seperti itu. Dan itu harus diawali oleh behavior baru yang ditunjukkan oleh business leader. Dibuatkan sistem pun di organisasi untuk kita paham, untuk kita baru ngeh dengan sistem itu. Entah itu balance scorecard. Ini pengalaman best practice saya sebagai praktisi ya, sebagai profesional di organisasi, di korporasi-korporasi besar. Mau balance scorecard kayak mau apapun namanya, mau ISO kayak mau improvement kayak innovation kayak innovation culture, coaching culture, apapun itu. Walaupun kita sudah membuat sistem, kita baru benar-benar kita internalisasikan sistem itu menjadi bagian dari DNA kita. Organisasi itu butuh waktu 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama itu masih banyak salahnya tuh, gitu ya. Tahun kedua baru tuh mulai agak-agak pinter. Tahun ketiga baru dong. Oh, gini ya. Tahun keempat udah smooth karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi culture. Jadi lagi-lagi saya selalu konsisten bicara sistem. Di postingan saya selalu konsisten bicara sistem. Kenapa gitu ya? Karena manusia nggak bisa. Manusia itu mau di gimana pun programnya, begitu dia kembali kepada realitas, kepada situasi keseharian gitu ya, dia akan mengikuti apa yang diukur, apa yang dianggap dihargai, dan apa yang dianggap aman. Jadi itu yang harus kita ubah, KPI-nya kita ubah gitu ya, sistem reward punishment-nya kita ubah gitu ya, kemudian culture-nya juga kita ubah. Jadi itu yang menyebabkan bahwa kita harus kembali kepada sistem. Oke, kemudian gitu ya. Jadi kalau kita mengambil suatu benang merah, organisasi itu banyak sekali yang sok sibuk, dalam tanda kutip ya, bahasa saya sok sibuk, tapi nggak berdampak gitu ya. Karena programnya tidak terhubung kepada behavior baru yang ingin dibentuk. Leadernya juga nggak berubah, sistemnya juga nggak ada. Training apapun useless. Ya, training apapun percuma. Kalau kemudian behavior baru itu tidak berdampak pada bisnis, leadernya nggak berubah, nggak ada sistem yang mendukung behavior baru itu. Nah, kemudian solusi apa yang harus kita lakukan? 5 menit lagi ya. Solusi apa? 1, mulailah dari yang namanya behavior.
Jadi kalau kita mau memperbaiki atau mengubah organisasi, mengubah behavior ya, gitu ya, menjalankan suatu program, itu pertanyaannya bukan kita enaknya bikin program apa ya untuk people development ya, bukan. Pertanyaannya bukan kita bikin apa ya enaknya, serunya bikin program apa ya, bukan itu. Tetapi pertanyaannya adalah di organisasi ini perilaku apa yang harus diubah dan itu punya dampak ke bisnis. Di organisasi ini perilaku apa yang harus diubah, perilaku buruk menjadi perilaku yang tidak diinginkan, menjadi perilaku yang diinginkan, dan perilaku yang diinginkan itu berdampak pada bisnis. Ya, jadi mindsetnya itu dulu. Kemudian yang kita juga harus mikir nih, gitu ya. Dari perilaku itu clear siapa yang harus berubah. Perilaku spesifiknya apa dan situasinya seperti apa, gitu ya. Misal gitu ya, contoh realnya. Misal manajer itu, misalnya budaya coaching, manajer itu tidak boleh langsung memberikan solusi, tetapi dia harus membangun dialog kepada bawahan supaya bawahan berpikir kritis, supaya bawahan bisa memunculkan inisiatif. Itu empowerment. Ya. Kemudian gitu ya, yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah start dari perilaku, yang kedua adalah kita bicara programnya berdampak pada bisnis. Nah, ini kalau kita bicara training di level ROTI, return on training investment, atau kita bicara mengenai human capital gitu ya, di mana kita sudah bisa mengukur berapa value orang di organisasi. Saya literaturnya cukup banyak, formulanya cukup banyak di rak buku sebelah tuh. Gitu ya, di rak buku library saya cukup banyak literatur tentang itu. Tetapi itu semua akan bisa dilakukan kalau sistemnya terintegrasi. Sistem human capitalnya pun sudah running well. Barulah kita bisa mengukur bagaimana dampak setiap individu bagi bisnis. Program harus berdampak pada bisnis, gitu ya, bukan nice to have. Jadi, misalnya gitu ya, berdampak pada bisnis. Kenapa sih kita perlu yang namanya leadership training untuk para manajer? Gitu ya, perilaku apa yang harus kita ubah? Perilaku dalam proses pengambilan keputusan, perilaku dalam proses bahwa dia harus berpikir strategis. Pengambilan keputusan supaya tidak ada bottleneck, berpikir strategis supaya decisionnya itu strategik dan berdampak, gitu kan? Jadi harus berdampak kepada bisnis. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga, lagi-lagi sistem. Realitasnya kita akan sibuk memanggil para trainer, kita akan sibuk memanggil konsultan untuk membenahi organisasi kita. Tetapi sistemnya tidak diubah. Kita sibuk untuk memanggil coach untuk mengubah orang-orang di organisasi kita, tetapi sistemnya tidak diubah. Mahal loh, gitu ya. Training, coaching itu hitungannya udah per jam loh. Sorry, pencet. Coaching aja hitungannya per jam, gitu kan? Tetapi sistemnya tidak diubah. Bagaimana kita harus membangun sistem itu? Pertama adalah KPI. Pastikan bahwa KPI-nya bukan nice to have, tetapi mendorong perilaku baru. Ini pun masih butuh untuk dikalibrasi. Itu lebih tinggi lagi tuh, bagaimana cara membuat KPI yang dikalibrasi untuk memenuhi fairness ya, prinsip fairness. Kemudian reward punishment-nya harus dibenahi. Kemudian kita bicara mengenai matriks otorisasi. Proses pengambilan keputusan. Itu harus ada matriksnya. Dalam situasi seperti apa, gitu ya. Kalau bahasanya plat merah itu biasanya disebut dengan tupoksi, tugas pokok fungsi ya, tupoksi, wewenangnya sampai sejauh mana, gitu ya. Itu harus ada. Clear. Kemudian, gitu, pengambilan keputusan. Kemudian kita bicara mengenai leadernya. Leadernya itu
Leader itu sangat menentukan budaya organisasi. Saya sering mengatakan bahwa budaya organisasi itu bukan kalimat-kalimat indah yang ditaruh di dinding meeting room atau di dinding lobi kantor kita atau di website kita. Bukan. Itu bukan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan yang diizinkan terjadi di organisasi itu. Kebiasaan yang diizinkan yang terjadi di organisasi itu. Kalau misalnya meeting bertele-tele, cari kambing hitam, tidak mengambil suatu keputusan, tapi itu diizinkan oleh business leader, maka gaya meeting yang bertele-tele, cari kambing hitam dan tidak mengambil keputusan apapun, itu adalah budaya. Itu adalah budaya. Kebiasaan yang diizinkan terjadi di organisasi oleh business leader, itu adalah budaya. Ini definisi saya ya, gitu ya. Kalau definisi yang lain di buku banyak sekali definisinya, tapi definisinya adalah, filosofinya adalah kebiasaan yang diizinkan terjadi di organisasi oleh business leader. Ya, itu adalah budaya. Sehingga memang kalau kita mau menciptakan perubahan di organisasi, mau nggak mau, suka nggak suka, business leader sama sistemnya dulu dibenahi. Business leader dan sistem. Saya pernah menemui business leader. Kan kalau kita menjadi business leader, itu kita harus punya yang namanya helicopter view. Nggak bisa, misalnya ya, saya orang marketing, kemudian saya punya karir bagus, saya tidak pernah berada di fungsi-fungsi yang lain, kemudian saya punya performance bagus, kemudian saya dipromote, dipercaya untuk menjadi direktur utama, misalnya, gitu kan? Kalau saya masih berpikiran bahwa yang paling penting buat organisasi itu marketing dan sales, hanya itu yang paling penting, sehingga proses pengambilan keputusan saya lebih mengistimewakan marketing dan sales. Sementara masalah utama di organisasi itu adalah fundamental, masalah people. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Business leader itu bukan hanya karena kinerja. Business leader itu harus punya kompetensi helicopter view, melihat berbagai kepentingan, melihat dari atas, helicopter view, dan dia harus bisa mengelola berbagai kepentingan dari stakeholders. Itu business leader yang bagus. Business leader yang tadi saya ceritakan, gitu ya, dia orang marketing dan dia tidak pernah kemana-mana, sehingga masalah fundamental, oh iya itu ada. Terus solusinya apa? Iya, saya sudah memanggil konsultan untuk konsultan marketing, saya sudah memanggil konsultan HR, saya sudah memanggil konsultan IT untuk membenahi organisasi ini. Tambal sulam, gitu ya. Padahal masalahnya adalah di fundamental organisasi. Baik. Nah, sekarang pukul 34 tuh, udah lewat 4 menit. Oke, teman-teman, kalau saya integrasikan semuanya, gitu ya, saya mengambil kesimpulan, organisasi banyak yang sibuk, gitu ya, banyak sekali yang sibuk, dan itu akar masalahnya apa? Saya langsung saja. Pertama adalah kita terjebak kepada ilusi bahwa sibuk itu adalah produktif. Kemudian yang kedua adalah kita tidak pernah merumuskan perubahan itu dalam bentuk behavior yang konkret dalam situasi apa, gitu ya, itu muncul. Kemudian berapa lama behavior baru itu muncul secara konsisten untuk kita sebut bahwa oh ya, behavior baru itu sudah muncul. Yang ketiga, akar masalah yang ketiga adalah business leader. Business leader yang tidak kuat leadershipnya, business leader yang tidak memiliki helicopter view, itu akan menjadi masalah buat organisasi dan bisnis. Kemudian yang keempat adalah tidak ada sistem yang mendukung, gitu ya. Sistem human capitalnya tidak mendukung untuk itu. So, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kalau mau membuat program apapun, program perubahan apapun, strategi apapun, maka kita beranjak kepada behavior baru apa yang ingin kita bentuk, di mana behavior baru itu bisa berdampak kepada bisnis.
kita mau mengubah behavior lama menjadi behavior baru yang seperti apa, dan itu bisa berdampak kepada bisnis. Kemudian gitu ya, yang kedua adalah program yang tadi ya, program berdampak pada bisnis. Yang ketiga adalah kita membangun sistem. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah kita mengubah leader kita gitu ya. Itu PR paling besar itu sebetulnya adalah di leader. Itu saja dari saya. Jadi kalau kita gabungkan gitu ya, mau melakukan perubahan apapun, kita gabungkan benang merahnya adalah mulai dari behavior baru, kemudian behavior baru ini berdampak pada bisnis, kemudian kita membangun sistem dan menguatkan leader, mengaktifkan tombol leader, bisnis leader ini, barulah kemudian kita bisa kita bisa menjalankan strategi dan program-program perubahan, dan itu semua bisa berdampak kepada bisnis. Baik, teman-teman, saya harus sampaikan minggu depan itu saya ada aktivitas di luar dan kami harus menginap di hotel dan dengan banyak sekali orang gitu. Saya tidak tahu kondisi di sana apakah memungkinkan untuk saya IG live atau tidak gitu ya, selama 1 minggu ke depan lah gitu ya. Senin sampai Kamis lah ya saya IG live. Jadi saya tidak bisa menjanjikan bahwa minggu depan saya akan IG live, tapi saya usahakan tetap bisa IG live gitu. Itu saja dari saya. Semoga, terima kasih buat teman baik saya sudah hadir malam hari ini, dan semoga teman-teman yang melihat rekamannya bisa mendapatkan insight dari IG live malam ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode yang ke-69. Luar biasa ya, 69. Kita tembus sampai entah berapa ratus ke depan. Baik, terima kasih banyak dan selamat malam. Saya close ya.